Terkadang, hal tersulit dari menjadi tua adalah melihat hal-hal baik mati sebelum waktunya. Sepatu Mayor Jack Sullivan yang mengkilap bergema di lantai beton kantor pengendalian hewan Millhaven County. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Fajar belum menyingsing, tetapi Jack tetap tidak bisa tidur. Fasilitas itu berbau antiseptik dan sesuatu yang lebih mendasar. Mungkin rasa takut, atau pasrah. Anda tidak harus datang, Tuan Mayor, kata Alan Winters, pengawas fasilitas. Di usia 62 tahun, Jack hampir satu dekade lebih tua dari Alan, tetapi suara pria yang lebih muda itu membawa perbedaan politik kota kecil. Dr. Patterson akan menangani semuanya dengan manusiawi. Jack mengangguk tanpa menjawab. Kata, manusiawi, itu tercekat di dadanya seperti duri ikan. Tidak ada yang manusiawi tentang semua ini. Bisakah saya melihatnya? Tanya Jack, suaranya kasar karena kelelahan. Alan ragu-ragu. Apakah Anda yakin itu perlu, Pak? Dokumennya sudah diproses. Hakim Wallace menandatangani perintah itu kemarin sore, saya yakin. Mereka berjalan melewati barisan kandang di mana hewan-hewan lain mengawasi dengan mata lelah, beberapa menggonggong, yang lain diam. Tatapan Jack tetap tertuju ke depan, ke arah unit isolasi di bagian belakang fasilitas. Pintu berat itu membutuhkan kartu kunci yang digesek oleh Alan. Dengan suntikan obat penenang yang tepat, 15 menit, Tuan Mayor. Dokter dijadwalkan pukul 6.30. Di dalam ruangan steril, sebuah kandang besar mendominasi dinding bagian belakang. Di dalamnya terbaring seekor anjing gembala Jerman, tak bergerak, kecuali naik turunnya tulang rusuknya yang dangkal. Tidak seperti hewan lain, dia tidak mengeluarkan suara, tidak merengek, tidak menggeram, hanya keheningan yang waspada. Apakah dia sudah makan? Tanya Jack. Alan menggelengkan kepalanya. Menolak makanan sejak mereka membawanya masuk. Tidak membiarkan siapapun mendekatinya juga. Harus dibius untuk membersihkan lukanya. Jack mendekati kandang perlahan. Bulu anjing itu, yang dulunya pasti berkilau, sekarang kusam dan kusut dengan darah kering. Satu telinga sebagian hilang dan bekas luka bersilangan di tubuhnya, beberapa lama, beberapa baru. Tetapi matanya lah yang menarik perhatian Jack, mata kuning yang melacak gerakannya dengan kecerdasan yang mengerikan, mata yang telah melihat terlalu banyak. Siapa namanya? Tanya Jack, meskipun dia telah membaca laporannya selusin kali. Formulir penerimaan hanya mengatakan, hantu, jawab Alan. Tidak ada kalung saat mereka menemukannya, hanya microchip, tetapi tidak terdaftar pada siapapun di database kami. Mungkin anjing liar. Jack tahu lebih baik. Ini bukan anjing liar biasa. Pembawaan militer, ketenangan yang waspada, bekas luka yang berbicara lebih dari sekadar perkelahian jalanan. Anjing ini telah bertugas, seperti Jack di kehidupan lain. Bisakah Anda memberi saya waktu sendirian? Tanya Jack. Alan tampak ragu-ragu. Dia berbahaya, Pak. Itu sebabnya kita di sini. Saya akan bertanggung jawab penuh. Ketika pintu tertutup di belakang Alan, Jack berlutut dengan susah payah di depan kandang, lututnya yang artritis memprotes. Tatapan Goas tetap tertuju padanya, tidak ramah maupun mengancam, menilai. Mereka bilang kamu menyerang seorang gadis kecil, kata Jack lembut. Emma Wilson, 7 tahun, ditemukan tidak sadarkan diri di Riverfront Park dengan kamu berdiri di atasnya, darah di moncongmu. Kasus yang jelas. Menurut laporan petugas Mercer, ekspresi anjing itu tidak berubah, tetapi telinganya sedikit bergerak saat nama Emma disebut. Masalahnya, lanjut Jack, saya telah melihat foto-foto dari tempat kejadian dan ada sesuatu yang tidak beres. Percikan darah, luka-luka gadis itu, tidak terlihat seperti serangan anjing bagi saya, dan saya sudah melihatnya. Goas sedikit bergeser, meringis kesakitan di sisinya di mana 3 luka tembak dibalut dengan buruk. Petugas Mercer menembakmu 3 kali dan kamu masih tidak menyerangnya. Perilaku aneh untuk hewan yang ganas, tidakkah kamu setuju? Jack meraih sakunya dan mengeluarkan dokumen yang dilipat. Ini adalah perintah eksekusi. Hakim Wallace, yang kebetulan bermain golf setiap minggu dengan Robert Wilson, ayah angkat Emma, menandatanganinya kemarin. Tidak ada sidang, tidak ada evaluasi oleh ahli perilaku hewan, hanya hukuman mati untuk hewan berbahaya. Mata Goas tidak pernah meninggalkan wajah Jack. Istri saya, Patricia, akan menyebut ini sebagai hukuman tanpa kesaksian. Dia selalu lebih baik dalam melihat ketidakadilan daripada saya. Suara Jack tercekat.
Tetapi dia sudah pergi 3 tahun sekarang dan saya hanya seorang marinir yang sudah tidak berguna mencoba menjalankan kota yang lebih rumit daripada yang terlihat. Sesuatu bergeser dalam postur Ghost, perubahan yang hampir tidak terlihat yang tetap terdaftar pada Jack. Pengakuan. Mungkin saya punya 24 jam sebelum pengumuman pemilihan ulang saya. Dewan Kota ingin insiden yang disayangkan ini diselesaikan sebelum itu. Bersih dan rapi. Seekor hewan berbahaya dimusnahkan, seorang gadis kecil pulih di rumah sakit dan semua orang merasa aman lagi. Jack mendekat ke kandang, merendahkan suaranya. Tetapi saya melihat mata Anda ketika mereka membawa Anda masuk. Saya tahu tatapan itu, saya melihatnya di cermin setiap pagi sejak saya pulang dari Fallujah. Ghost perlahan bangkit berdiri, mendekati pintu kandang dengan langkah hati-hati, meskipun terluka. Untuk pertama kalinya Jack memperhatikan pola luka-luka itu. Luka pertahanan di kaki depan, bekas gigitan di leher dan bahu. Bukan luka-luka penyerang, tetapi pelindung. Siapa kamu sebenarnya, Ghost? Dan apa yang terjadi di taman itu? Anjing gembala Jerman itu menekan hidungnya ke kandang, dekat dengan tangan Jack yang bertumpu pada kawat logam, tidak menyentuh, tetapi cukup dekat sehingga Jack bisa merasakan kehangatan napasnya. Ketukan Alan memecah keheningan. Waktunya habis, Tuan Mayor. Dr. Patterson baru saja tiba. Jack berdiri, persendiannya memprotes. Katakan padanya ada perubahan rencana. Saya menggunakan otoritas wali kota untuk menunda eksekusi ini selama 24 jam sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut. Pak, hakim tidak akan menyukainya. Hakim tidak menjalankan kota ini, Alan, belum. Bagaimanapun, Jack terakhir melihat Ghost. Dan datangkan dokter hewan ke sini, yang asli, bukan Algojo. Luka-luka itu membutuhkan perawatan yang tepat. Saat Jack berbalik untuk pergi, Ghost mengeluarkan suara pertamanya, rengekan lembut yang menghentikan wali kota di jalurnya. Ketika Jack melihat ke belakang, anjing itu telah kembali ke posisi semula, berbaring dengan kepala di atas kakinya. Tetapi ada sesuatu yang berubah di matanya, percikan sesuatu yang belum pernah dilihat Jack selama bertahun-tahun, harapan. Di luar, di tempat parkir, fajar menyingsing di atas pegunungan. Telepon Jack berdering dengan pesan, Dewan Kota, wartawan, Robert Wilson sendiri, menuntut pembaruan. Jack mengabaikan mereka semua, menyalakan truknya dengan tangan gemetar. Apa yang kamu lakukan, orang tua? Gumamnya pada dirinya sendiri. Mempertaruhkan kariermu untuk seekor anjing? Tetapi saat dia meninggalkan fasilitas, bayangan mata Ghost tetap bersamanya. Ada lebih banyak cerita di balik ini. Dia bisa merasakannya di tulangnya dengan cara yang sama seperti dia merasakan penyergapan di padang pasir 2 dekade lalu, dan Jack Sullivan tidak pernah menjadi orang yang meninggalkan rekan prajuritnya. Berikan tanda suka dan bagikan pemikiran Anda di komentar, beserta kota tempat Anda menonton. Mari kita lanjutkan dengan ceritanya. Hal pertama yang diperhatikan Jack tentang foto-foto tempat kejadian perkara adalah darah. Bukan jumlahnya, meskipun ada banyak, tetapi polanya. Setelah 30 tahun di Korps Marinir dan 1 dekade sebagai wali kota, dia telah melihat cukup banyak kekerasan untuk mengenali ciri-cirinya. Pola percikan ini menceritakan kisah yang berbeda dari laporan petugas Mercer. Jack menyebarkan foto-foto itu di mejanya, menyusunnya secara berurutan. Rumah perahu Riverfront Park, yang dulunya merupakan landmark yang menawan, sekarang terbengkalai dan dijadwalkan untuk dihancurkan. Pita polisi kuning berkibar tertiup angin. Tubuh kecil Emma Wilson tergeletak di samping dermaga yang lapuk dan Ghost berdiri di atasnya dengan moncong dan dada yang gelap oleh darah. Beberapa luka yang konsisten dengan serangan hewan, Jack membaca keras-keras dari laporan. Subjek ditangkap di tempat kejadian yang menunjukkan perilaku agresif. Dia meraih kacamata bacanya, mempelajari foto-foto close-up luka-luka Emma. Potongan-potongan itu terlalu bersih, terlalu lurus. Bukan robekan bergerigi-gigi anjing, tetapi luka yang tepat dari pisau. Ingatan akan hari itu menghantamnya dengan kekuatan yang tak terduga. Dia berada di pusat komunitas, menyelesaikan detail untuk festival musim panas kota ketika panggilan masuk. 3 hari sebelumnya Jack tiba di Riverfront Park dan menemukan kekacauan. Mobil-mobil polisi dengan lampu berkedip, para medis memuat sosok kecil ke atas tandu dan petugas Mercer, senjata masih terhunus, berdiri di atas ekor anjing gembala Jerman yang tergeletak berdarah di dermaga kayu. Ya Tuhan Karl, apa yang terjadi? Tanya Jack, bergegas menuju tempat kejadian. Serangan anjing, Pak, jawab Mercer, tidak menurunkan senjatanya. Ganas,
Belum pernah melihat yang seperti itu. Harus menembaknya 3 kali sebelum dia menjauhi gadis itu. Mata anjing itu menemukan mata Jack, bahkan saat itu jernih, fokus, tidak menunjukkan tanda-tanda agresi rabies yang dijelaskan Mercer. Meskipun ada 3 luka tembak, hewan itu tidak mengeluarkan suara, tidak bergerak di luar naik turunnya dadanya yang berat. "Apakah dia mati?" tanya Jack. "Belum, bajingan tangguh." Sebuah mobil SUV hitam mulus berhenti saat itu dan Robert Wilson muncul, penduduk terkaya Millhaven dan pendatang baru. Perusahaan pengembang real estate-nya telah membeli properti tepi sungai untuk proyek perumahan mewah yang kontroversial. Dia juga, Jack ingat, ayah angkat Emma. Di mana dia? Di mana Emma? Wilson menuntut, setelan jasnya yang dipesan khusus tidak sesuai di antara seragam dan perlengkapan taktis. Dalam perjalanan ke County General, Tuan Wilson, kata Mercer, nadanya beralih ke hormat. Dr. Simmons sedang menunggunya. Tatapan Wilson jatuh pada anjing yang berdarah. Itu hewan yang menyerangnya. "Saya ingin dihancurkan hari ini." "Ada protokol, Tuan Wilson," Jack menyela. "Unit pengendalian hewan akan mengambil hak asuh dan protokol." Wajah Wilson memerah. "Binatang itu hampir membunuh putri saya. Saya tidak peduli dengan protokol." Jack ingat bagaimana mata Goas melacak Wilson, bukan dengan agresi tetapi dengan sesuatu yang lebih meresahkan, pengakuan. "Benda itu telah berkeliaran di sekitar rumah perahu selama berbulan-bulan," lanjut Wilson. "Saya sudah menelepon pengendalian hewan 3 kali. Mereka tidak melakukan apapun. Dan sekarang lihat apa yang terjadi." Saat petugas pengendalian hewan mendekat dengan tiang jerat, Goas berjuang untuk berdiri, terhuyung-huyung karena kehilangan darah. Semua orang tegang tetapi anjing itu tidak melakukan gerakan agresif. Dia hanya berdiri mengawasi Wilson dengan fokus yang sama mengerikannya. "Bawa dia masuk," perintah Jack. "Perawatan medis yang tepat untuk luka-luka itu dan kemudian prosedur karantina standar." "Mayor Sullivan," kata Wilson, melangkah lebih dekat, suaranya menurun. "Perusahaan saya mempekerjakan 200 orang di kota ini. Pengembangan tepi sungai akan menghasilkan jutaan pendapatan pajak. Saya akan benci jika insiden yang disayangkan ini memperumit hubungan kita." Ancaman itu terselubung tipis, tetapi Jack telah menghabiskan terlalu banyak tahun dalam pertempuran untuk mudah diintimidasi. Hukum berlaku sama untuk semua orang di Millhaven, Tuan Wilson, bahkan mereka yang berkantong tebal. Senyum Wilson tidak mencapai matanya. "Tentu saja. Saya hanya khawatir tentang keselamatan publik. Hewan itu jelas berbahaya." Saat Goas dimuat ke dalam van pengendalian hewan, sesuatu jatuh dari bulunya yang kusut, sebuah teg logam kecil yang berkilauan di bawah sinar matahari. Jack mengambilnya tanpa berpikir, memasukkannya ke dalam sakunya sebelum ada yang memperhatikan. Sekarang, dalam keheningan kantornya, Jack mengeluarkan tag itu dari laci mejanya. Itu adalah tag identifikasi militer, sebagian terhalang oleh kotoran dan darah, tetapi huruf-huruf yang timbul masih terbaca. Goast, Delta Force, K9. Jangan dipisahkan dari pawang. Tag itu mengkonfirmasi apa yang telah dicurigai Jack sejak dia melihat pembawaan disiplin anjing itu. Goast bukan anjing liar. Dia adalah anjing pekerja militer yang sangat terlatih, entah bagaimana terpisah dari unitnya. Jack menyisihkan foto-foto tempat kejadian perkara dan membuka laporan rumah sakit tentang Emma Wilson. Gadis berusia 7 tahun itu tidak sadarkan diri saat tiba, dengan beberapa luka di lengan dan tubuhnya, memar di wajah dan lehernya dan gegar otak. Status saat ini, stabil tetapi tidak responsif. Tidak ada pengunjung kecuali keluarga dekat, yang berarti Robert Wilson, ayah angkatnya selama 14 bulan. File itu menyertakan informasi latar belakang tentang Emma, orang tua meninggal dalam kecelakaan mobil, tidak ada kerabat yang masih hidup, 3 rumah asuh sebelumnya sebelum Wilson, yang telah dipercepat melalui proses persetujuan karena reputasinya yang luar biasa di masyarakat. Jack membuka laci bawahnya, melewati botol bourbon yang setengah kosong yang telah dia minum sejak kematian Patricia dan mengeluarkan sebuah jurnal kulit yang usang. Patricia adalah seorang pekerja sosial yang berdedikasi untuk melindungi anak-anak seperti Emma. Catatan kasusnya, meskipun sudah ketinggalan zaman, dapat memberikan wawasan tentang kerentanan sistem asuh. Saat dia membolak-balik halaman, sebuah kliping koran jatuh, sebuah foto Emma dari 6 bulan sebelumnya, ketika Wilson membuat pertunjukan mengambil anak yatim piatu itu. Publisitas telah menggambarkannya sebagai seorang filantropis, tetapi ekspresi Emma di foto itu menarik perhatian Jack. Senyum yang tidak mencapai matanya,
sedikit tersentak dari tangan Wilson di bahunya. Telepon Jack berdering, mengganggu pikirannya. Nama Sheriff Donovan berkedip di layar. "Katakan padaku kamu tidak benar-benar menunda eutanasia anjing itu," kata Sheriff tanpa basa-basi. "Selamat pagi untukmu juga, Mike," jawab Jack. Wilson membuat kekacauan. Jack menelepon hakim, menelepon saya, mungkin menelepon gubernur berikutnya. Mengatakan Anda bermain politik dengan keselamatan putrinya. Saya sedang menyelidiki inkonsistensi dalam kasus ini. Sebuah desahan berat terdengar di saluran telepon. Inkonsistensi apa? Anjing itu berdiri di atas gadis itu, berlumuran darah, jelas dan sederhana. Kapan terakhir kali kamu melihat serangan anjing dengan luka pisau, Mike? Keheningan. Lalu apa yang kamu bicarakan? Luka-luka Emma? Itu tidak konsisten dengan gigitan hewan. Dan ghost anjing itu, dia punya tag ID militer, Delta Force, Unit K9. Ya Tuhan, Jack, jangan bilang kamu menjadi ahli teori konspirasi di usia tuamu. Terkadang anjing yang berbahaya hanyalah anjing yang berbahaya. Dan terkadang tidak, balas Jack. Apakah kamu benar-benar melihat bukti itu sendiri? Atau kamu hanya menerima perkataan Wilson karena dia menyumbang untuk kampanye pemilihan ulangmu? Lebih banyak keheningan daripada suara yang lebih pelan. Kamu berada di atas es tipis, Jack. Wilson mendapat dewan kota di sakunya. Kesepakatan tepi sungai ini terlalu besar bagi mereka untuk mengambil risiko kehilangannya. Dan seorang gadis kecil dan hewan yang tidak bersalah tidak sepadan dengan kebenaran. Saya tidak mengatakan itu. Sheriff itu terdengar lelah. Berhati-hatilah, Wilson bukan seseorang yang ingin Anda jadikan musuh. Setelah menutup telepon, Jack kembali ke foto-foto, kali ini berfokus pada interior rumah perahu. Pengendalian hewan telah melaporkan tanda-tanda bahwa Goas telah tinggal di sana. Selimut usang, sisa makanan, mangkuk air. Tetapi ada sesuatu yang lain, setengah terlihat di salah satu foto, gambar krayon yang ditempelkan ke dinding kayu, ilustrasi kekanak-kanakan seorang gadis dan seekor anjing, Emma dan Goas. Jack mengeluarkan dokumen perencanaan kotanya. Penghancuran rumah perahu dijadwalkan untuk minggu depan, bagian dari pembangunan kembali tepi sungai Wilson. Tetapi menurut gambar-gambar ini, Emma telah mengunjungi Goas di sana selama beberapa waktu. Bagian-bagian itu tidak sesuai dengan narasi resmi. Jika Goas berbahaya, mengapa Emma berulang kali mencarinya? Dan jika dia telah menyerangnya, mengapa luka-lukanya jelas dibuat oleh pisau? Jack memeriksa jam tangannya, 20 jam tersisa sebelum penundaan eksekusi Goas berakhir. 20 jam untuk mengungkap kebenaran melawan oposisi yang kuat. Bayangan mata Goas, cerdas, pasrah, namun entah bagaimana penuh harapan, kembali padanya. Itu bukan mata hewan yang ganas. Itu adalah mata seorang prajurit yang menunggu perintah, menolak untuk meninggalkan posnya. Bertahanlah di sana, nak, gumam Jack. Saya sedang mengusahakannya. Tangan Jack gemetar saat dia meraih botol bourbon. Cairan kuning itu menangkap cahaya sore yang masuk melalui jendela kantornya, menjanjikan kelegaan sementara dari beban yang menimpanya. 3 tahun sejak kematian Patricia, dan ritual ini tetap tidak berubah. Pertempuran sunyi antara kebutuhan dan tekad biasanya berakhir dengan penyerahan yang sama. Dia membuka tutupnya, menghirup aroma yang familiar, lalu berhenti ketika tatapannya jatuh pada foto berbingkai di samping komputernya. Patricia pada ulang tahun pernikahan mereka yang ke-30, senyumnya tidak pudar oleh kanker yang akan merenggutnya 6 bulan kemudian. Matanya seolah mengikutinya. Bahkan sekarang aku tahu, Patty, bisiknya, bukan jawabannya. Dengan perlahan, dia menutup kembali botol itu dan mengembalikannya ke laci tanpa dibuka. Tangannya masih gemetar, tetapi bukan karena kekurangan alkohol. Getaran itu datang dari sesuatu yang lebih dalam, pengakuan yang tidak nyaman bahwa dia berdiri di persimpangan jalan. Sekali lagi, jam dinding berdetak keras di kantor yang sunyi. 18 jam tersisa sebelum eksekusi Goas. 18 jam untuk mengungkap kebenaran atau menyerah pada jalan yang paling mudah. Jack menyebarkan bukti di mejanya, foto, laporan medis, riwayat layanan anak Emma, tag militer Goas, potongan teka-teki individu yang seharusnya cocok tetapi entah bagaimana tidak seperti yang diklaim Wilson dan pihak berwenang. Pintu kantornya terbuka tanpa ketukan. Sheriff Mike Donovan masuk, wajahnya yang lapuk menunjukkan garis-garis kekhawatiran. Di usia 60 tahun, Mike adalah teman tertua Jack di Millhaven. Hubungan mereka terbentang sejak sekolah menengah atas,
jauh sebelum Jack bergabung dengan marinir atau Mike menyematkan lencana. Kamu membuat musuh yang kuat, Jack, kata Mike, mendudukkan tubuhnya yang besar di kursi di seberang meja. Bukan pertama kalinya, jawab Jack, mendorong foto-foto tempat kejadian perkara ke samping. Wilson telah memanggil pertemuan Dewan Kota Darurat untuk besok pagi, pukul 9 pagi. Jack mengerutkan kening. Atas dasar apa? Kekhawatiran keselamatan publik tentang penilaian wali kota, Mike mengutip. Dia sudah mendapat 3 anggota dewan di sakunya. Anda tahu apa artinya itu? Jack tahu, dewan hanya membutuhkan 4 suara dari 7 untuk memulai proses pencopotan terhadap wali kota. Politik di kota-kota kecil bisa sama kejamnya seperti di Washington, terkadang lebih karena kedekatannya. Jadi Wilson ingin aku pergi, kata Jack datar, karena aku menunda pemusnahan seekor anjing? Karena kamu ikut campur dengan rencananya, Mike mengoreksi. Pengembangan tepi sungai, proposal kasino, semua itu. Kamu menjadi duri dalam dagingnya sejak dia tiba. Sekarang dia memiliki pengaruh, serangan anjing yang nyaman oleh hewan yang kebetulan melakukan kekerasan. Jack bergumam, waktu yang tepat, tidakkah kamu setuju? Ekspresi Mike menegang. Apa sebenarnya yang kamu maksudkan, Jack? Aku tidak menyiratkan apapun. Aku menyatakan fakta. Luka-luka Emma Wilson disebabkan oleh pisau, bukan serangan hewan. Ghost adalah anjing militer yang sangat terlatih tanpa riwayat agresi. Dan rumah perahu tempat dia tinggal dijadwalkan untuk dihancurkan minggu depan sebagai bagian dari proyek pengembangan Wilson. Itu yang terbaik bersifat tidak langsung. Kalau begitu bantulah aku membuatnya substansial, tantang Jack. Kamu adalah sheriffnya. Perintahkan analisis forensik yang tepat dari luka-luka Emma. Wawancarai staf rumah sakit tanpa kehadiran Wilson. Periksa catatan layanan militer Ghost. Mike bersandar, mempelajari Jack dengan penilaian hati-hati dari seorang penegak hukum seumur hidup. Ini bukan hanya tentang anjing itu, kan? Pertanyaan itu menggantung di udara di antara mereka, memaksa Jack untuk menghadapi kebenaran yang telah dia hindari. Ini bukan hanya tentang Ghost atau bahkan Emma. Ini tentang Jack sendiri, tentang penebusan, tentang pria yang dulunya dia sebelum kesedihan dan alkohol dan kompromi politik telah mengikis ujung-ujungnya. Kamu ingat apa yang dulu dikatakan Patricia? Tanya Jack pelan. Ukuran seorang pria bukanlah apa yang dia lakukan ketika semua orang menonton, tetapi apa yang dia lakukan ketika tidak ada yang menonton. Ekspresi Mike melembut. Dia selalu memiliki cara untuk menembus omong kosong. Aku telah menghabiskan 3 tahun mengambil jalan yang mudah, Mike, membuat kompromi, menghindari konflik, mengatakan pada diri sendiri bahwa aku bersikap pragmatis. Jack menunjuk ke botol bourbon yang terlihat di laci yang setengah terbuka, bersembunyi di sana ketika keadaan menjadi sulit. Kamu telah berduka, Jack. Tidak ada yang menyalahkanmu untuk itu. Aku menyalahkan diriku sendiri, kata Jack tegas, dan aku pikir Patricia juga akan melakukannya. Dia tidak pernah mengambil jalan yang mudah ketika kesejahteraan seorang anak dipertaruhkan, tidak sekalipun. Sheriff menghela napas berat, melepas topinya dan meletakkannya di meja di antara mereka, sebuah isyarat yang Jack kenali dari persahabatan mereka selama beberapa dekade. Ketika topi itu dilepas, Mike berbicara sebagai seorang teman, bukan sebagai seorang petugas penegak hukum. Apa yang kamu butuhkan dariku? Tanyanya sederhana. Kelegaan membasahi Jack. Akses ke Emma di rumah sakit, Wilson telah melarang semua pengunjung kecuali dirinya sendiri. Itu permintaan yang besar. Dia wali hukumnya. Ada pengecualian untuk kasus-kasus dugaan pelecehan. Alis Mike terangkat. Itu tuduhan serius, Jack, yang sebaiknya kamu yakini sebelum membuatnya resmi. Jack menggeser laporan medis ke seberang meja. Halaman 4, Dr. Miller mencatat memar yang mencurigakan dalam berbagai tahap penyembuhan yang tidak sesuai dengan riwayat kecelakaan yang dilaporkan. Dia meminta evaluasi kesejahteraan anak, tetapi dibatalkan oleh Wilson yang mengklaim trauma yang tidak perlu pada anak itu. Mike memindai dokumen itu, ekspresinya menggelap. Mengapa Miller tidak melaporkan ini langsung ke kantorku? Baca catatan kaki. Mike menyipitkan mata pada teks kecil. Permintaan penyelidikan ditolak oleh Departemen Sheriff dengan alasan bukti yang tidak mencukupi tentang kedudukan wali di masyarakat. Ini ditolak oleh kantorku, oleh Deputi Reynolds, Jack menjelaskan. Adik ipar Wilson. Ya Tuhan, gumam Mike. Aku tidak pernah melihat ini. Itu yang kupikirkan. Mike mengusap wajahnya tiba-tiba tampak,
Setiap 60 tahunnya, Reynolds memproses setengah dari dokumen yang masuk. Aku tidak bisa meninjau semuanya. Aku tidak menyalahkanmu, Mike. Aku meminta bantuanmu sekarang karena kamu tahu. Sheriff mengganti topinya, sebuah sinyal bahwa dia kembali dalam kapasitas resmi. Aku akan membawamu masuk untuk melihat Emma. Tapi, Jack, dia memperingatkan, jika kamu salah tentang ini, jika Wilson hanya apa yang tampak baginya, seorang filantropis kaya yang mengambil seorang anak yatim piatu karena kebaikan hatinya, maka kariermu di kota ini sudah berakhir. Mike selesai, bukan hanya sebagai wali kota, kamu akan selesai di Millhaven. Beban kata-kata itu menimpa bahu Jack. Millhaven adalah satu-satunya rumah yang dia kenal sejak meninggalkan marinir. Di sanalah dia membangun kehidupan dengan Patricia, di sanalah mereka berencana untuk menjadi tua bersama, sebelum kanker menulis ulang kisah mereka. Pikiran untuk kehilangannya membuat tenggorokannya menegang. Apakah akan lebih mudah untuk mundur? Suara di kepalanya, yang telah menjadi teman konstan sejak kematian Patricia, membisikkan refrain yang familiar, biarkan sistem yang menanganinya. Ghost hanyalah seekor anjing, Emma bukan tanggung jawabmu. Mengapa mempertaruhkan segalanya? Untuk sesaat, Bourbon dilaci memanggilnya dengan intensitas tertentu. Kemudian suara lain, Patricia, memotong keraguan. Beberapa pertempuran memilihmu, Jack. Kamu tahu itu lebih baik dari siapapun. Bawalah aku ke rumah sakit itu, kata Jack tegas. Dan aku butuh satu hal lagi, catatan militer Ghost, apapun yang bisa kamu temukan. Mike berdiri menyesuaikan topinya. Aku masih memiliki kontak di Pentagon dari gugus tugas gabungan terorisme itu. Aku akan melihat apa yang bisa kulakukan. Saat Sheriff mencapai pintu, dia berhenti. Untuk apapun nilainya, Jack, Patricia akan bangga padamu untuk ini, berdiri ketika itu sulit. Itu selalu caranya. Setelah Mike pergi, Jack duduk sendirian dalam senja yang berkumpul, kantor menjadi lebih gelap di sekelilingnya. Getaran di tangannya telah mereda, tetapi beban di dadanya tetap sakit seperti biasanya. Tujuan. Kembali setelah absen yang panjang. Dia membuka laptopnya dan mulai mengetik email ke Dewan Kota, meminta penyelidikan formal terhadap keadaan seputar luka-luka Emma Wilson. Setiap ketukan terasa seperti komitmen, langkah menjauh dari mati rasa yang nyaman selama 3 tahun terakhir. Ketika dia selesai, jarinya melayang di atas tombol kirim. Satu klik dan dia akan melewati garis dari mana tidak akan ada jalan untuk mundur. Sumber daya dan pengaruh Wilson akan menjadikannya musuh yang tangguh. Karir politik yang telah dibangun Jack sebagai pelabuhan yang aman setelah dinas militernya kemungkinan akan dikorbankan. Semua untuk seekor anjing yang hampir tidak dia kenal dan seorang anak yang bukan tanggung jawabnya. Ukuran seorang pria bukanlah apa yang dia lakukan ketika semua orang menonton. Jack menekan kirim, lalu meraih teleponnya untuk menelepon Dr. Miller. Ghost telah membeli waktu Emma dengan pengorbanannya. Paling tidak yang bisa dilakukan Jack adalah membalas budi. Bau itu menghantam Jack terlebih dahulu saat dia memasuki rumah sakit VA, antiseptik menutupi indera penyakit yang lebih dalam, dan makanan institusional. 20 tahun sejak pemecatannya, dan koridor-koridor ini masih memicu kenangan. Rumah sakit lapangan di Kuwait, pusat rehabilitasi tempat dia menghabiskan 6 bulan setelah ledakan di Fallujah, bangsal onkologi tempat Patricia berjuang dalam pertempuran terakhirnya. Kolonel Sullivan, sapa Dr. Matthews, mengulurkan tangannya. Sudah terlalu lama. Jack membalas jabat tangan itu. Beberapa orang di Millhaven masih menggunakan pangkat militernya, tetapi rumah sakit VA ada di zona waktunya sendiri di mana kesopanan militer tetap utuh terlepas dari transisi sipil. Cukup Jack hari ini, Richard, jawabnya. Terima kasih sudah menemuiku dalam waktu singkat. Dr. Matthews membawanya melewati koridor-koridor sunyi di sayap psikiatri. Kamu bilang ini tentang anjing pekerja militer, bukan keahlianku, tapi aku menarik sumber daya yang ku bisa. Kantor dokter itu berantakan namun teratur, dengan foto-foto penugasannya di samping gelar-gelar medisnya. Dia memberi isyarat kepada Jack untuk duduk di kursi dan mengambil sebuah map dari mejanya. Ini adalah informasi umum tentang program K9 Pasukan Delta, Matthews menjelaskan, sambil menggeser beberapa dokumen melintasi meja, tentu saja sangat rahasia, tetapi ini adalah bagian-bagian yang tidak diklasifikasikan. Apa sebenarnya yang kamu cari? Jack meletakkan tag militer Ghost di atas meja, informasi tentang anjing ini, tanda panggilan K9 Pasukan Delta. Ghost mungkin telah dikerahkan dalam dekade terakhir. Matthews memeriksa tag itu, ekspresinya berubah dari keramahan profesional menjadi minat yang tajam.
Dari mana kamu mendapatkan ini? Itu rumit. Seharusnya begitu. Tag ini tidak begitu saja muncul di penjualan garasi. Matius bersandar. Kamu selalu jujur, Jack, terus teranglah padaku. Jack menimbang pilihannya lalu memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Anjing itu saat ini dalam tahanan di Millhaven Animal Control. Dijadwalkan untuk eutanasia besok pagi karena diduga menyerang seorang anak. Diduga, aku punya alasan untuk percaya dia melindunginya. Ekspresi Matthew tetap netral, tetapi Jack memperhatikan sedikit ketegangan di bahunya, tanda bahaya seorang dokter militer. Anjing ini, kata Matthew hati-hati, gembala Jerman, banyak bekas luka termasuk sebagian telinga kiri yang hilang. Jack merasakan hawa dingin. Anda mengenalnya. Alih-alih menjawab langsung, Matius beralih ke komputernya, mengetik dengan cepat. Setelah memasukkan beberapa kata sandi, dia memutar monitor ke arah Jack. Apakah ini anjingmu? Layar menunjukkan foto Ghost yang lebih muda dan lebih sehat dalam perlengkapan taktis lengkap, berdiri siaga di samping seorang tentara dengan kamuflase gurun. Wajah tentara itu sebagian terhalang, tetapi posturnya memancarkan kepercayaan diri yang tenang dari operasi khusus. Itu dia, Jack membenarkan. Siapa pawangnya? Matius ragu-ragu, Kapten Thomas Harrison, pasukan Delta, salah satu tentara yang paling banyak menerima penghargaan dari kampanye Afghanistan. Jack mempelajari foto itu lebih dekat. Ada sesuatu tentang sikap tentara itu yang mengganggunya, sebuah ingatan yang hampir terlupakan mencoba muncul ke permukaan. Apa yang terjadi pada mereka? Tanyanya. Matius memutar monitor kembali, membaca dari berkas. Harrison dan Ghost melakukan 23 misi evakuasi berisiko tinggi antara tahun 2012 dan 2018, yang menghususkan diri dalam pemulihan sandera, terutama yang melibatkan anak-anak. Mereka memiliki tingkat keberhasilan tertinggi dalam sejarah program. Kemudian sebuah misi berjalan buruk, dekat Kandahar, helikopter evakuasi ditembak jatuh. Harrison terbunuh. Ghost selamat tetapi menderita luka yang signifikan dan mengembangkan PTSD yang parah. Tidak mau bekerja dengan pawang lain. Setelah rehabilitasi, dia dijadwalkan untuk adopsi melalui program penempatan veteran. Jack merasakan simpul terbentuk di perutnya, 2 tahun lalu, tetapi dia tidak pernah sampai ke penempatannya, kendaraan transportasi terlibat dalam kecelakaan di dekat. Matius memeriksa berkas lalu mendongak dengan terkejut. Di dekat Millhaven sebenarnya. Ghost melarikan diri selama kekacauan itu. Dia telah terdaftar sebagai hilang sejak saat itu. Kebetulan itu terlalu tepat untuk menjadi kebetulan. Ghost telah berada di Millhaven selama 2 tahun, entah bagaimana bertahan hidup sendiri sampai menemukan Emma. Apakah Anda pernah merawat Kapten Harrison? Jack bertanya, masih berusaha mengingat mengapa tentara itu tampak familiar. Matius menggelengkan kepalanya, tidak secara pribadi, tetapi ada hal lain yang harus kamu ketahui. Dia ragu-ragu. Harrison secara khusus meminta jika sesuatu terjadi padanya, Ghost harus pergi ke saudara perempuannya. Dia seorang dokter hewan di Colorado, telah mencari Ghost sejak dia menghilang. Jack membuat catatan mental untuk menemukan saudara perempuan Harrison. Jika dia menyelamatkan Ghost, anjing itu pantas bersama keluarga yang akan memahami kebutuhannya. Aku perlu tahu lebih banyak tentang pelatihan Ghost, kata Jack, khususnya bagaimana dia mungkin bereaksi terhadap seorang anak dalam bahaya. Matius mengangguk, menarik berkas tambahan. Anjing-anjing ini menjalani ribuan jam pelatihan khusus. Spesialisasi khusus Ghost adalah evakuasi target bernilai tinggi dari lingkungan yang tidak bersahabat, seringkali anak-anak. Jadi dia secara khusus dilatih untuk melindungi anak-anak. Lebih dari itu, anjing-anjing ini mengembangkan kemampuan yang hampir luar biasa untuk mengidentifikasi ancaman terhadap orang yang mereka jaga. Mereka dapat membedakan antara bahaya sebenarnya dan bahaya yang dirasakan lebih baik daripada kebanyakan manusia. Matius memutar monitor lagi, menunjukkan rekaman pelatihan Ghost dengan lembut membimbing seorang anak melalui zona bahaya simulasi. Mereka diajarkan untuk menggunakan kekuatan minimal terhadap ancaman kecuali benar-benar diperlukan. Jack memikirkan Ghost berdiri di atas Emma, darah di moncongnya, tetapi tidak ada agresi ketika petugas tiba. Akankah dia menyerang seseorang yang dia anggap sebagai ancaman, seorang anak jika perlu? Tetapi dia akan dilatih untuk melumpuhkan, bukan membunuh. Dan dia hanya akan meningkatkan kekuatan jika ancaman berlanjut. Matthew mempelajari Jack dengan cermat. Apakah kamu menyarankan anjing ini melindungi anak yang diduga diserangnya?
Tepatnya itu yang aku sarankan. Matius condong ke depan. Jack, anjing-anjing ini membutuhkan biaya jutaan untuk dilatih. Mereka mewakili puncak kemampuan anjing pekerja militer. Gagasan bahwa salah satu dari mereka akan secara acak menyerang seorang anak bertentangan dengan semua yang ada dalam program mereka. Bagaimana dengan PTSD? Bisakah itu menyebabkan agresi? Mungkin, tetapi tidak mungkin dengan cara khusus ini. Matius menutup berkas. Anjing militer dengan PTSD biasanya menjadi hiperwaspada atau menarik diri. Mereka tidak tiba-tiba menyerang anak-anak. Jika ada, seekor anjing seperti Ghost dengan pelatihan khususnya akan lebih melindungi anak-anak, bukan sebaliknya. Jack mengangguk, potongan-potongan teka-teki mulai cocok. Satu hal lagi, jika Ghost mengenali seseorang sebagai ancaman bagi seorang anak dalam perawatannya, bagaimana dia akan bereaksi? Dia akan menempatkan dirinya di antara ancaman dan anak itu. Dia akan memberikan sinyal peringatan, menggeram, menunjukkan gigi. Jika ancaman berlanjut, dia akan terlibat menggunakan kekuatan yang meningkat sesuai kebutuhan. Matius berhenti. Tetapi Jack, perilaku yang paling jelas adalah setelah ancaman dinetralkan. Anjing-anjing ini dilatih untuk segera kembali ke mode protektif. Mereka tidak melarikan diri. Mereka tetap bersama orang yang mereka jaga sampai dibebaskan oleh otoritas yang tepat. Tepat seperti yang telah dilakukan Ghost dengan Emma. Dia tidak lari setelah diduga menyerangnya. Dia tetap tinggal, memposisikan dirinya di atasnya, melindunginya bahkan saat polisi tiba. Terima kasih, Richard. Ini sangat membantu. Saat Jack berdiri untuk pergi, Matius meletakkan tangan di lengannya. Jack, jika ini anjing yang sama, dan sepertinya begitu, dia sangat berharga, tidak hanya secara finansial, tetapi sebagai perwujudan hidup dari pengabdian dan pengorbanan. Aku tahu kematian Harrison sangat memukul komunitas operasi khusus. Dia menyelamatkan banyak nyawa, termasuk anak-anak, yang seharusnya hilang. Matius ragu-ragu. Termasuk nyawamu, jika aku ingat dengan benar. Jack membeku. Apa katamu? Provinsi Kandahar, 2013. Konfu Anda disergap. Pasukan Delta mengevakuasi Anda dan 3 petugas lainnya. Matius mempelajari wajah Jack. Itu tim Harrison. Aku berasumsi kamu tahu. Ingatan itu menerobos penghalang mental Jack, rasa debu dan darah, deru tembakan, kepastian kematian saat pemberontak mendekat ke kendaraan mereka yang rusak. Kemudian kemunculan tiba-tiba tim Delta, bergerak seperti hantu melalui kekacauan. Seorang tentara dengan mata yang mantap membantu Jack ke titik evakuasi, seekor gembala Jerman membersihkan jalan di depan. Itu Harrison. Suara Jack terdengar jauh di telinganya sendiri, dan Ghost ada di sana. Matius mengangguk. Harrison menyebutkannya dalam berkasnya, mengatakan itu adalah salah satu evakuasi mereka yang paling sukses. 4 petugas marinir diselamatkan, 0 korban. Jack merosot kembali ke kursi, beban wahyu ini membungkukkan bahunya. Harrison telah menyelamatkan hidupnya, Ghost ada di sana. Dan sekarang, oleh semacam kebetulan kosmik atau campur tangan ilahi, anjing itu muncul di kota Jack, membutuhkan keselamatan yang sama yang pernah dia berikan. Aku berhutang budi pada mereka, kata Jack pelan. Ya, Matius setuju sederhana, kamu berhutang budi. Dalam perjalanan kembali ke Millhaven, pikiran Jack berlomba dengan tujuan baru. Hubungan antara dia dan Ghost tidak acak. Itu adalah hutang yang belum dibayar, lingkaran yang belum tertutup. Harrison telah memberikan hidupnya dalam pengabdian. Anjingnya pantas mendapatkan yang lebih baik daripada jarum di ruangan beton karena kebohongan. Jack menepi di tempat pengamatan indah di atas kota, membutuhkan waktu sejenak untuk memproses. Millhaven membentang di bawahnya, lampu-lampu mulai berkelap-kelip dalam senja yang semakin gelap. Kotanya, rumahnya, tempat yang telah dia pilih untuk membangun kehidupan setelah marinir, tempat dia berharap untuk tumbuh tua bersama Patricia. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor mic. Aku perlu akses ke Emma Wilson malam ini, katanya ketika Sheriff menjawab. Dan aku perlu melihat Ghost lagi. Aku baru saja akan meneleponmu, jawab Mike, suaranya tegang, dengan urgensi. Seseorang baru saja mencoba membobol kontrol hewan. Dan Jack? Mereka tidak mencoba membebaskan anjing itu, mereka mencoba membunuhnya. Ban Jack berdecit saat dia memasuki tempat parkir fasilitas kontrol hewan.
Dua mobil patroli dengan lampu berkedip menerangi tempat kejadian dalam ledakan merah dan biru yang berirama. Penjaga keamanan tim Hollister duduk di bak belakang ambulans, memegangi kompres es ke kepalanya sementara para medis memeriksa pupilnya. Apa yang terjadi? Jack menuntut, mendekati Mike Donovan yang berdiri berbicara dengan dua petugas. Seseorang memukul Hollister dari belakang ketika dia sedang berpatroli. Mike menjelaskan, suaranya pelan, menemukannya tidak sadarkan diri sekitar 20 menit yang lalu. Saat pergantian shift tiba, pintu belakang dijebol, Ghost masih di kandangnya. Tapi bukan karena kurangnya usaha. Mike membawa Jack masuk, melewati area resepsionis ke unit isolasi. Kamera keamanan menangkap ini di layar ponsel Mike. Rekaman buram menunjukkan sosok berpakaian gelap dan memakai masker ski memasuki area kandang Ghost. Penyusup mendekati kandang dengan apa yang tampak seperti jarum suntik. Tetapi saat mereka mencapai kunci, Ghost menerjang ke depan, menggonggong dengan ganas. Sosok bertopeng itu tersandung mundur, menjatuhkan jarum suntik sebelum melarikan diri. Perilaku agresif pertama yang ditunjukkan anjing itu sejak tiba, Mike mencatat, hampir seperti dia tahu apa yang ada di jarum itu. Memang, kata Jack dengan muram. Apa itu? Laboratorium menjalankan tes, tetapi perkiraan awal adalah kalium klorida, cukup untuk membunuh secara instan. Jack merasakan amarah dingin membara di dalam dirinya. Ini bukan lagi tentang keselamatan publik, Mike. Seseorang mencoba membungkam seorang saksi. Anjing tidak bisa menjadi saksi, Jack. Yang ini bisa. Jack mendekati kandang Ghost. Gembala Jerman itu berdiri siaga, mengawasi mereka dengan saksama. Posturnya, militer, tegak, meskipun dengan luka-lukanya. Dia melihat apa yang terjadi pada Emma. Dia tahu siapa yang menyakitinya. Mike menghela napas, kamu berbicara seolah-olah anjing itu dapat bersaksi di pengadilan. Bukan dengan kata-kata, Jack setuju. Tetapi tindakannya, luka-lukanya, latar belakang militernya, mereka menceritakan sebuah kisah yang bertentangan dengan versi kejadian Wilson. Mata kuning Ghost terpaku pada Jack dengan kecerdasan yang mengerikan. Sesuatu terjadi di antara mereka. Sebuah pengakuan, sebuah tujuan bersama. Jack pernah merasakan hubungan ini sebelumnya di zona pertempuran di mana kata-kata menjadi sekunder bagi pemahaman naluriah antara mereka yang telah melihat kengerian yang sama. Aku perlu melihat Emma, Jack bersikeras, malam ini. Wilson tidak akan mengizinkannya. Kalau begitu jangan minta izinnya. Jack berbalik menghadap temannya. Kamu adalah sheriff. Jika ada kecurigaan pelecehan, kamu memiliki wewenang untuk menyelidiki, terlepas dari persetujuan wali. Mike menggosok rahangnya, konflik internal terlihat di wajahnya yang keras. Kamu memintaku untuk melawan salah satu orang paling berkuasa di wilayah ini, berdasarkan bukti tidak langsung dan perasaan mendalam tentang seekor anjing. Aku memintamu untuk melakukan pekerjaanmu, Jack membalas. Seseorang baru saja mencoba membunuh barang bukti kunci dalam apa yang mungkin merupakan percobaan pembunuhan dan kasus pelecehan anak. Itu bukan tidak langsung, Mike. Itu adalah penghalangan keadilan. Pertengkaran mereka terganggu oleh petugas Jenkins, yang mendekat dengan tas bukti berisi jarum suntik. Sheriff, kami mendapat sidik jari parsial. Menjalankannya sekarang. Dapatkan hasilnya kepadaku segera, perintah Mike. Dia berbalik kembali ke Jack, merendahkan suaranya. Aku akan membawamu menemui Emma, tetapi ada syaratnya. Tidak ada tuduhan terhadap Wilson tanpa bukti kuat, tidak ada membuat gadis itu kesal. Dan kita melakukan ini sesuai buku. Aku masuk dulu untuk menilai, lalu memutuskan apakah kamu dapat berbicara dengannya. Setuju. Mike memeriksa jam tangannya. Wilson biasanya makan malam di country club pada Kamis malam. Kita akan menuju ke rumah sakit dalam 20 menit. Dia ragu-ragu. Bagaimana dengan anjing itu? Setelah upaya malam ini, aku tidak berpikir dia aman di sini. Jack mempertimbangkan pilihan. Bisakah kamu melantiknya sebagai bukti dalam penyelidikan aktif? Itu akan memberinya perlindungan polisi. Melantik seekor anjing? Mike mengangkat alis. Itu sangat meregangkan pedoman prosedural. Kamu punya ide yang lebih baik? Mike menghela napas, suara seorang pria melihat rutinitasnya yang nyaman hancur di hadapannya. Aku akan menempatkan seorang petugas di sini malam ini. Di luar itu aku tidak membuat janji. Saat Mike melangkah pergi untuk membuat pengaturan,
Jack mendekati kandang Ghost. Gembala Jerman itu mempelajarinya dengan minat yang hati-hati. "Kamu ingat aku, kan?" kata Jack pelan, "bukan hanya dari pagi ini, tetapi dari sebelumnya." "Kandahar. Pawangmu menyelamatkan hidupku." Jack melanjutkan, "Aku tidak tahu sampai hari ini, tidak menghubungkannya, tetapi kamu tahu, kan? Itu sebabnya kamu mempercayaiku pagi ini." Ghost bergerak lebih dekat ke pintu kandang, matanya yang cerdas tidak pernah meninggalkan wajah Jack. "Aku akan membalas budi," janji Jack. "Bertahanlah sedikit lebih lama." Rumah sakit wilayah Millhaven berdengung dengan aktivitas tenang dari pergantian shift malam. Jack dan Mike mendekati bangsal anak di mana seorang perawat di stasiun mendongak dengan terkejut. "Sheriff Donovan," dia menyapa, "kami tidak mengharapkan penegak hukum malam ini." "Kunjungan resmi, Nancy," jawab Mike. "Perlu berbicara dengan Emma Wilson." Ekspresi perawat berubah menjadi khawatir. Tuan Wilson memberikan instruksi ketat tentang pengunjung. "Hanya keluarga." "Ini adalah potensi penyelidikan kesejahteraan anak," kata Mike, mengeluarkan formulir resmi. Undang-Undang Wilayah 47.3 mengizinkan akses penegak hukum terlepas dari batasan wali. Nancy ragu-ragu, lalu mengangguk. Dia di kamar 214, tetapi dia belum berbicara sejak tiba. Tidak sepatah kata pun kepada dokter, perawat, atau bahkan Tuan Wilson. "Apakah Wilson ada di sini hari ini?" tanya Jack. "Pergi sekitar 1 jam yang lalu, mengatakan dia ada pertemuan makan malam." Mike dan Jack bertukar pandang. Waktunya selaras sempurna dengan serangan di kontrol hewan, Wilson membangun alibinya sebelum seseorang mencoba melenyapkan Ghost. Kamar 214 remang-remang, monitor yang berbunyi mengeluarkan cahaya kehijauan ke atas sosok kecil di tempat tidur. Emma Wilson tampak lebih kecil dari usianya yang 7 tahun, wajah pucat sebagian tertutup perban, lengan kurus terhubung ke jalur 4. Rambut pirangnya telah disisir rapi dan seorang perawat, Jack menduga, bukan Wilson, telah menempatkan boneka beruang di sampingnya. Terlepas dari larutnya malam, Emma tidak tertidur. Mata birunya, terlalu serius untuk seorang anak, melacak pintu masuk mereka dengan perhatian yang lelah. "Hai, Emma," kata Mike lembut, mendekati tempat tidur. "Saya Sheriff Donovan. Ini Wali Kota Sullivan. Kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan, jika itu tidak apa-apa." Ekspresi Emma tetap tidak berubah, tetapi tangan kecilnya mencengkeram selimut lebih erat. "Kamu tidak dalam masalah," Mike meyakinkannya. "Kami hanya ingin memahami apa yang terjadi di rumah perahu." Tidak ada tanggapan. Mike mencoba beberapa pertanyaan lagi, masing-masing dijawab dengan kewaspadaan diam yang sama. Setelah beberapa menit dia mundur, menggelengkan kepalanya sedikit ke arah Jack. Jack bergerak maju, duduk di kursi di samping tempat tidur Emma. Alih-alih berbicara segera, dia merogoh sakunya dan mengeluarkan tag militer Ghost, meletakkannya di selimut dalam jangkauannya. Mata Emma melebar, tangannya bergerak ragu-ragu ke arah tag, lalu berhenti, tatapannya menyelinap curiga antara Jack dan Mike. "Tidak apa-apa," kata Jack lembut. "Itu milik temanmu, orang yang melindungimu." Jari-jari Emma menutup di sekitar tag, mencengkeramnya dengan erat. "Dia hidup," Jack melanjutkan. "Dia terluka, tetapi dia berjuang seperti kamu." Setetes air mata menetes di pipi Emma, emosi pertama yang dia tunjukkan. Jack mencondongkan tubuh lebih dekat, suaranya lembut tetapi mendesak. "Emma, aku tahu kamu takut, tetapi Ghost membutuhkan bantuanmu sekarang." Seseorang mencoba menyakitinya malam ini, dengan cara yang sama seperti mereka menyakitimu. Napas Emma memburu, monitor mencatat kesusahannya. "Jack," Mike memperingatkan dari ambang pintu. "Aku perlu tahu apa yang terjadi." Jack menekan, menjaga suaranya tetap tenang, bukan hanya untuk Ghost tetapi untukmu juga. "Kamu tidak aman selama kebenaran tetap tersembunyi." Emma menatap tag militer di tangannya, menggosok ibu jarinya di atas huruf-huruf timbul. Kemudian, dengan kelambatan yang menyakitkan, dia meraih buku catatan dan krayon di meja samping tempat tidurnya. Jack dan Mike menyaksikan dalam keheningan yang intens saat dia dengan susah payah menulis dalam huruf-huruf kekanak-kanakan yang besar. "Bukan anjing, orang jahat." "Orang jahat menyakitimu?" tanya Jack. Emma mengangguk, menulis lagi, "Ghost, selamatkan aku." "Siapa orang jahat itu?" "Emma salah satunya. Ayah angkatmu, Tuan Wilson."
Wajah Emma hancur karena ketakutan. Dia menulis, dia menyakiti Ghost, menembaknya. Jack merasakan Mike bergerak lebih dekat di belakangnya, keraguan Sheriff terlihat jelas goyah. Emma, kata Jack lembut. Bisakah kamu menggambar apa yang terjadi? Terkadang lebih mudah menunjukkan daripada memberitahu. Anak itu mengangguk, beralih ke halaman baru. Dengan intensitas terfokus, dia mulai menggambar rumah perahu, tokoh-tokoh tongkat pria, dirinya sendiri dan seekor anjing. Saat gambar itu terbentuk, sebuah kisah muncul. Emma mengunjungi Ghost di tempat pertemuan rahasia mereka, pria tiba, pertengkaran, Ghost melindunginya. Ketika dia selesai, dia mendorong gambar itu ke arah Jack. Di bagian bawah dia telah mencetak, mereka berkata, bunuh aku, Ghost melawan. Mike mencondongkan tubuh, mempelajari gambar itu. Ya Tuhan, dia bergumam, Emma. Jack bertanya, mengapa kamu dan Ghost berada di rumah perahu? Dia menulis, tempat khusus kami. Tuan Wilson menyakitiku di rumah. Ghost, temanku. Jack bertemu tatapan Mike di atas kepala Emma. Ekspresi Sheriff telah berubah dari keraguan menjadi kepastian yang suram. Proyek pengembangan Wilson, kata Mike pelan. Pembongkaran rumah perahu dijadwalkan untuk minggu depan. Kesempatan sempurna untuk melenyapkan bukti. Jack setuju. Tetapi mereka tidak mengandalkan Ghost. Emma menarik lengan baju Jack, menulis dengan panik, dia akan kembali. Bunuh Ghost, bunuh aku. Tidak, dia tidak akan, janji Jack, lembut tapi tegas. Kami tidak akan membiarkan itu terjadi. Mike melangkah ke lorong, sudah memanggil petugas tambahan. Jack tinggal bersama Emma, yang mencengkeram teh Ghost seperti jimat. Kamu sangat berani, katanya padanya. Ghost akan bangga padamu. Emma menulis satu catatan lagi, wajah kecilnya, serius, prajurit Ghost, aku juga prajurit. Jack merasakan tenggorokannya tercekat. Ya, Emma, kamu juga seorang prajurit, dan prajurit saling melindungi. Di luar, di koridor, dia bisa mendengar Mike mengeluarkan perintah detail perlindungan untuk Emma, surat perintah penangkapan untuk Wilson, sebuah tim untuk mengamankan rumah perahu untuk bukti. Roda keadilan akhirnya berputar. Tetapi saat Jack melihat jam tangannya, dia tahu mereka berpacu dengan waktu. 14 jam sampai eutanasia Ghost dijadwalkan. 14 jam sebelum pertemuan Dewan Kota Wilson untuk menyingkirkan Jack dari jabatannya. Dan di suatu tempat di Millhaven, Robert Wilson akan menemukan bahwa rencana yang telah dia susun dengan hati-hati sedang berantakan. Tanda bercahaya dari Millhaven Country Club memancarkan cahaya hangat di seberang tempat parkir saat Jack menarik truknya, mencolok di antara kendaraan mewah. Di dalam, layanan makan malam Kamis malam akan berjalan penuh, kaum elit Millhaven menikmati taruhan mahal dan percakapan bisnis yang disamarkan sebagai kesopanan sosial. Jack meluruskan dasinya, konsesi langka untuk formalitas. Lencana wali kotanya berkilauan di kerahnya, pengingat akan otoritasnya, betapapun lemahnya otoritas itu. Kamu yakin tentang ini? Tanya Mike dari kursi penumpang. Kita bisa menunggu Wilson di rumahnya, melakukan ini dengan tenang? Tidak ada yang tenang tentang ini, jawab Jack. Dia mengandalkan kesunyian dan rasa malu. Kami tidak memberinya kepuasan itu. Kepala pelayan mengenali Jack segera, senyum profesionalnya goyah saat melihat Sheriff di sampingnya. Wali Kota Sullivan, kami tidak mengharapkan Anda malam ini. Meja biasa Anda tidak. Aku tidak di sini untuk makan, Jack menyela. Robert Wilson, di mana dia? Kepala pelayan ragu-ragu, terjebak antara keramahan dan pelestarian diri. Tuan Wilson mengadakan makan malam pribadi di ruang tepi danau, tapi, Tuan, itu acara tertutup untuk investor pembangunan. Sempurna, kata Jack, sudah bergerak melewatinya. Ruang tepi danau menempati posisi utama country club, dinding kacanya menawarkan pemandangan panorama danau Millhaven. Saat Jack dan Mike mendekat, mereka bisa melihat sekitar 20 orang duduk di sekitar meja panjang. Wilson berdiri di kepala dengan gelas anggur terangkat dalam toast yang jelas. Tanpa ragu-ragu, Jack mendorong membuka pintu ganda. Percakapan tersendat menjadi sunyi. Wilson membeku di tengah kalimat, keterkejutan sesaat di wajahnya dengan cepat digantikan oleh pesona yang dipraktikan. Wali Kota Sullivan, dia memanggil suaranya, membawa keceriaan paksa dari seorang pria yang terbiasa mengendalikan ruangan. Sungguh kesenangan yang tak terduga, meskipun saya khawatir ini adalah pertemuan pribadi. Robert Wilson, Mike memotong,
melangkah maju. Anda ditangkap karena percobaan pembunuhan, membahayakan anak, kekejaman terhadap hewan, dan menghalangi keadilan. Desahan kolektif beriak di seluruh ruangan. Senyum Wilson tetap terpaku, tetapi sesuatu yang berbahaya melintas di matanya. Apakah ini semacam lelucon? Dia bertanya, meletakkan gelasnya dengan tenang. Apakah ini terlihat seperti kami sedang tertawa? Jawab Jack. Wilson menoleh ke tamunya, merentangkan tangannya dalam isyarat kebingungan. Para wanita dan pria, saya mohon maaf atas gangguan teatrikal ini. Jelas wali kota dan serif kita telah keliru mengira saya sebagai orang lain. Jika Anda permisi sebentar. Emma bisa bicara, Robert, kata Jack suaranya memotong penampilan Wilson. Atau lebih tepatnya, dia bisa menulis. Dia sudah menceritakan semuanya kepada kami. Ketegangan Wilson merosot sesaat, otot berkedut di rahangnya, buku-buku jarinya memutih di sekitar batang gelas anggurnya. Kemudian topeng itu meluncur kembali ke tempatnya. Anak angkat saya trauma setelah diserang oleh hewan yang ganas, katanya dengan lancar. Apapun yang telah dia komunikasikan dalam keadaannya yang bingung hampir tidak menjadi bukti. Kami tidak hanya bergantung pada kesaksian Emma, kata Mike, mengeluarkan dokumen dari jaketnya. Surat perintah ini mencakup pemeriksaan forensik terhadap pakaian, kendaraan, dan properti Anda, serta perangkat elektronik Anda. Kami juga telah mengamankan rumah perahu sebagai tempat kejadian perkara. Ruangan menjadi sunyi senyap, para investor yang berkumpul membeku dalam keterkejutan kolektif. Jack mengenali beberapa anggota dewan di antara mereka, ekspresi mereka berosilasi antara ketidakpercayaan dan perhitungan saat mereka menilai sisi mana dari konfrontasi ini yang akan terbukti paling menguntungkan. Mata Wilson menyipit, semua kepura-puraan keramahan menguap. Ini tidak masuk akal. Anda tidak punya alasan untuk tuduhan ini. Kami punya kesaksian Emma, balas Jack. Kami memiliki bukti forensik bahwa luka-lukanya disebabkan oleh pisau, bukan serangan hewan. Kami memiliki rekaman kamera keamanan dari kontrol hewan yang menunjukkan rekan Anda mencoba menidurkan anjing itu tanpa izin. Dan kami memiliki anjing itu sendiri, seekor anjing militer yang sangat terlatih dengan riwayat terdokumentasi melindungi anak-anak. Gumam berlari melalui ruangan. Wilson melirik tamunya, jelas merasakan narasi yang telah dia susun dengan hati-hati runtuh. Anda membuat kesalahan yang sangat serius, kata Wilson, suaranya turun ke nada yang berbahaya. Yang akan merenggut karir Anda berdua. Mungkin, Jack mengakui. Tapi aku lebih suka kehilangan pekerjaanku daripada melihatmu menyakiti anak itu atau anjing itu lebih jauh. Tawa Wilson dingin. Ini tentang anjing itu. Anda membuang karir politik Anda untuk seekor anjing liar yang kurus. Namanya Ghost, kata Jack datar. Unit K9 pasukan Delta, dihiasi dengan lebih banyak keberanian daripada kebanyakan manusia yang saya kenal. Dia melindungi Emma ketika orang dewasa yang seharusnya membuatnya aman mengecewakannya, termasuk saya. Sesuatu bergeser dalam atmosfer ruangan. Beberapa investor bertukar pandang yang tidak nyaman. Seorang veteran militer di dekat ujung meja melepaskan serbet dari pangkuannya dan berdiri dengan tenang meminta diri. Kerangka binatang prasejarah. Dulunya merupakan perusahaan terbesar di kota itu, yang ditutup 15 tahun lalu, meninggalkan ratusan orang tanpa pekerjaan di bangkai industri besar yang tidak ada yang mau membayar untuk dibongkar. Wilson telah membeli properti itu dengan harga murah, menjanjikan revitalisasi yang tidak pernah terwujud. Jack parkir seperempat mil jauhnya, mendekat dengan berjalan kaki melalui hutan yang telah merebut kembali perimeter pabrik. Tahun-tahunnya di Korps Marinir telah mengajarinya cara bergerak diam-diam, keterampilan yang jarang dibutuhkan sebagai wali kota tetapi tidak pernah dilupakan. Malam itu sejuk dan cerah, bulan separuh memberikan cahaya yang cukup untuk menavigasi tanpa senter yang mungkin membocorkan posisinya. Saat dia mendekati pabrik, dia melihat sebuah SUV hitam diparkir di belakang gedung utama, tersembunyi dari jalan akses. Bekas ban segar di lumpur cocok dengan pola dari pengendali hewan. Jack mengelilingi perimeter mencari titik masuk dan tanda-tanda aktivitas. Cahaya berkedip-kedip dari dalam lantai utama pabrik, bukan lampu listrik, tetapi cahaya lentera atau senter yang tidak stabil. Suara-suara bergema melalui jendela yang pecah, terlalu jauh untuk mengucapkan kata-kata, tetapi cukup jelas untuk mengkonfirmasi kehadiran. Jack menemukan pintu masuk samping, gemboknya baru-baru ini dipotong. Dia memudahkan pintu terbuka, meringis pada sedikit derit engsel berkarat. Di dalam, udara terasa berat dengan debu dan pembusukan, bau kertas busuk dan mesin yang ditinggalkan, dilapisi dengan sesuatu yang metalik dan organik, darah.
Suara-suara itu tumbuh lebih jelas saat Jack bergerak lebih jauh ke dalam gedung, tetap berada di bayang-bayang dan menggunakan peralatan lama untuk berlindung. Dua pria, mungkin tiga, nada suara mereka mendesak dan frustrasi. Terlalu lama. Wilson berkata, bersih dan cepat. Kau ingin mendekat ke gigi-gigi itu? Silakan saja, sialan. Setengah mati dan masih berjuang. Jantung Jack melonjak. Ghost masih hidup, masih berjuang, meskipun terluka. Dia merayap maju sampai dia bisa melihat ke tempat yang dulunya merupakan lantai produksi utama pabrik. Cahaya bulan mengalir melalui skylight yang pecah, menerangi sebuah adegan yang membuat darah Jack menjadi dingin. Ghost berbaring miring di lantai beton, darah segar menggenang di bawahnya dari berbagai luka. Sebuah rantai telah diikatkan di lehernya, diamankan ke kolom penyangga. Meskipun terluka, gembala Jerman itu tetap waspada. Mata kuning melacak gerakan tiga pria yang mengelilinginya dengan lelah. Jack mengenali dua dari mereka, kepala keamanan Wilson dan seorang deputi dari departemen serif yang selalu tampak terlalu ramah dengan kepentingan Wilson. Pria ketiga adalah orang asing yang mengenakan perlengkapan paramiliter, termasuk pelindung tubuh dan sarung tangan taktis. Orang asing itu memegang pisau berburu besar di satu tangan dan kamera profesional di tangan lainnya. Hanya perlu menyelesaikan ini dan mendapatkan konfirmasi fotografi, lalu kita selesai. Cepat, desak deputi dengan gugup, menjentikan senjatanya. Ketika pawang anjing itu tidak melapor, pertanyaan akan mulai berdatangan. Pawangnya sudah mati selama bertahun-tahun, kepala keamanan Jenkins mencibir, bukan Harrison. Deputi membentak. Davis, dia seharusnya melapor setiap jam. Pikiran Jack berlomba-lomba. Petugas Davis telah ditempatkan untuk melindungi Ghost, tetapi orang-orang ini berbicara seolah-olah dia terlibat dalam operasi apapun yang mereka jalankan. Davis juga merupakan ujung yang longgar, kata orang asing itu dengan dingin. Instruksi Wilson jelas, tidak ada saksi, tidak ada bukti. Anjing itu mati. Gadis itu memiliki komplikasi yang tidak menguntungkan dari lukanya. Sullivan mengalami kecelakaan setelah Dewan mencopotnya besok. Bersih semuanya. Jack merasakan es di nadinya. Ini bukan hanya tentang membungkam Ghost. Orang-orang ini merencanakan beberapa pembunuhan, termasuk Emma dan dirinya sendiri. Ghost tiba-tiba mengangkat kepalanya, lubang hidungnya melebar saat dia menangkap aroma Jack. Gembala Jerman itu tidak bersuara, tetapi posturnya bergeser dengan halus, telinganya mencuat ke depan. Orang asing itu memperhatikan perubahan itu, berbalik untuk mengikuti tatapan Ghost. Kita tidak sendirian, dia memperingatkan, menjatuhkan kamera dan mengangkat pisaunya. Jack telah kehilangan unsur kejutan. Dia tidak memiliki senjata, tidak ada bantuan, dan kalah jumlah 3-1 oleh orang-orang bersenjata. Setiap naluri rasional menyuruhnya untuk mundur, memanggil Mike untuk menangani ini dengan benar. Tetapi mata Ghost telah menemukannya di bayang-bayang dan di dalamnya Jack melihat pantulan dirinya yang lebih muda, seorang tentara yang pernah diselamatkan oleh pawang anjing ini, yang telah berjanji untuk tidak pernah meninggalkan seorang rekan. Beberapa hutang tidak bisa dibayar dengan mengikuti protokol. Jack melangkah ke cahaya bulan, tangan terangkat. Selamat malam, tuan-tuan, katanya dengan tenang, aku percaya kalian memiliki sesuatu yang menjadi milikku. Wah, Jenkins menyeret, pulih pertama dari kejutan penampilan Jack. Jika bukan, wali kota terhormat kita menyelamatkan kita dari kesulitan memburumu. Kemudian, Deputi Collins, Jack sekarang ingat, menghunu senjatanya dengan efisiensi latihan. Kau seharusnya tidak berada di sini, Sullivan. Lucu, jawab Jack, menjaga suaranya tetap tenang meskipun jantungnya berdebar kencang. Aku memikirkan hal yang sama tentang kalian bertiga. Orang asing itu menilai Jack dengan keterpisahan profesional yang dingin. Pisaunya tetap siap, tetapi dia tidak segera bergerak. Kau datang sendirian, katanya, bukan pertanyaan, tetapi kesimpulan, kesalahan sentimental. Jack mengambil langkah hati-hati ke depan, mengalihkan perhatian mereka dari Ghost. Mata gembala Jerman itu melacaknya, waspada, meskipun luka yang akan melumpuhkan sebagian besar hewan. Darah mengotori bulunya di mana luka baru melintasi bekas luka lama, tetapi tatapannya tetap jernih dan fokus. Aku tahu apa yang telah Wilson lakukan, kata Jack, berbicara kepada ketiganya, tetapi mengawasi orang asing itu dengan paling hati-hati. Pria ini adalah profesional. Dua lainnya hanyalah otot lokal, memperdagangkan anak-anak melalui sistem panti asuhan, menggunakan proyek pengembangannya untuk mencuci uang.
Ghost menemukannya ketika dia menemukan Emma. Jenkins tertawa, suara kasar yang bergema melalui ruang yang luas. Dan siapa yang akan mempercayaimu? Seorang marinir yang sudah selesai bermain politisi kota kecil, membuang karirnya demi seekor anjing? Mike Donovan mempercayaiku, balas Jack. Begitu juga polisi negara, yang sedang dalam perjalanan ke properti Wilson dengan surat perintah penggeledahan sekarang. Sebuah kedipan ketidakpastian melintasi wajah Colin. Deputi itu melirik Jenkins, tangan bersenjatanya sedikit goyah. Dia menggertak, kata orang asing itu meremehkan. Jika Sullivan memiliki bantuan, mereka akan berada di sini sekarang. Jack mengambil langkah lain, mengukur jarak, mencari keuntungan di ruang industri yang membusuk. 6 meter memisahkannya dari Ghost. Di antara mereka berdiri 3 pria bersenjata dan setengah abad naluri medan perang meneriakinya untuk mundur, untuk mencari perlindungan, untuk menunggu bala bantuan. Tetapi Ghost tidak punya waktu untuk strategi. Genangan darah di bawahnya semakin besar, napasnya menjadi lebih berat dengan setiap menit yang berlalu. Aku tahu tentang Kapten Harrison juga, kata Jack, mengamati reaksi orang asing itu dengan hati-hati. Pawang Ghost di Afghanistan, pria yang kau usahakan begitu keras untuk dihapus. Ekspresi orang asing itu tidak berubah, tetapi sesuatu bergeser dalam posturnya, ketegangan halus yang dikenali Jack dari bertahun-tahun menghadapi pria berbahaya. Harrison dihadapkan pada kekuatan, lanjut Jack, mengambil langkah hati-hati lainnya. Menghususkan diri dalam menyelamatkan anak-anak dari situasi sandera, Ghost dilatih untuk mengenali tanda-tanda pelecehan dan perdagangan anak. Itulah sebabnya dia melekat pada Emma dan mengapa Wilson begitu putus asa untuk menghilangkannya. Cukup bicara, orang asing itu memotong, berbalik ke Jenkins. Selesaikan anjing itu, aku akan menangani Sullivan. Jenkins bergerak menuju Ghost, menghunus pistol dari pinggangnya. Gembala Jerman itu berjuang untuk bangkit, geraman rendah bergemuruh dari dadanya meskipun kondisinya melemah. Tunggu, panggil Jack putus asa, mempertajam suaranya. Kau tidak ingin melakukan itu, Jenkins. Sebenarnya aku sangat ingin, jawab Jenkins, membidik kepala Ghost. Anjing ini tidak menyebabkan apa-apa selain masalah. Bunuh dia dan kau tidak akan pernah menemukan bukti yang disembunyikan Wilson. Jack menggertak, meraih apapun yang bisa membeli waktu. Rekening luar negeri, daftar klien, lokasi anak-anak lain, semuanya hilang. Jenkins ragu-ragu, ketidakpastian berkedip di wajahnya. Apa yang kau bicarakan? Mengapa menurutmu aku datang sendirian? Jack menekan keuntungannya. Aku perlu mengkonfirmasi siapa yang terlibat sebelum menyerahkan file ke FBI. Mata orang asing itu menyipit. Dia berbohong, selesaikan anjing itu dan mari kita akhiri ini. Tetapi benih keraguan telah ditanam. Jenkins dan Collins bertukar pandang, pertanyaan tak terucapkan tergantung di antara mereka. Bagaimana jika Sullivan mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana jika Wilson membiarkan mereka terpapar? Pada saat keraguan itu, Ghost entah bagaimana menemukan kekuatan untuk menerjang ke depan. Rantai di lehernya menarik kencang saat dia menggeram pada Jenkins. Gerakan tiba-tiba itu mengejutkan kepala keamanan yang tersandung ke belakang, tembakannya meleset dan menancap di balok penyangga kayu. Ledakan tembakan menghancurkan kebuntuan yang tegang. Collins menembak secara refleks, pelurunya meleset dari Jack dengan inci. Jack menukik untuk berlindung di balik potongan mesin yang berkarat saat orang asing itu maju, pisau di tangan. Kau berada di luar kedalamanmu, kata orang asing itu, bergerak dengan keanggunan cair dari seseorang yang terlatih dalam pertempuran jarak dekat. Kau seharusnya tetap berada di belakang meja wali kotamu. Jack memindai sekelilingnya dengan putus asa mencari apapun yang bisa berfungsi sebagai senjata. Tangannya menutup di sekitar sepotong pipa berkarat, patah di salah satu ujung untuk membentuk tepi bergerigi. Tidak ideal, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Orang asing itu memutari mesin, pisau menebas dalam busur latihan yang akan membuka tenggorokan Jack jika dia tidak tersentak ke belakang. Gerakan itu mengirimkan rasa sakit yang menusuk melalui lutut artritisnya, pengingat yang jelas bahwa dia bukan lagi marinir muda yang pernah bertempur di gurun yang jauh. Orang tua, ejek orang asing itu, maju secara metodis, keluar dari latihan, kehabisan waktu. Jack mundur, menggunakan pipa untuk menangkis tusukan pisau lainnya. Dampaknya mengguncang lengannya, logam berderi terhadap logam. Dia kalah dan mengetahuinya. Pria ini lebih muda, lebih cepat, lebih bersenjata dan terlatih secara profesional. Di seberang ruangan, Jenkins telah memulihkan ketenangannya dan sekali lagi membidik Ghost yang berjuang melawan rantai,
gigi ternganga, meskipun darah mengalir deras dari lukanya. Colin berdiri di dekatnya, senjatanya sekarang diarahkan ke pintu masuk pabrik jika ada kedatangan yang tak terduga. Jack pura-pura ke kiri lalu mengayunkan pipa dalam busur putus asa. Orang asing itu dengan mudah menghindar membalas dengan tebasan yang mengenai lengan Jack, membuka garis rasa sakit yang terang. Darah segera membasahi lengan bajunya, hangat dan basah di kulitnya. Tidak ada yang pribadi, kata orang asing itu, berputar-putar untuk serangan lain. Hanya bisnis. Lucu, Jack tersentak, berjuang untuk mempertahankan cengkeramannya pada pipa meskipun lengannya berdarah. Itulah yang selalu mereka katakan, orang-orang yang memperdagangkan anak-anak, hanya bisnis. Sesuatu berkedip di mata orang asing itu, bukan hati nurani, tetapi iritasi karena dikategorikan dengan penjahat biasa. Aku seorang profesional, aku tidak mengajukan pertanyaan tentang barang dagangan. Barang dagangan itu adalah seorang gadis berusia 7 tahun, ludah Jack. Dan sebelum dia, berapa banyak lainnya? Orang asing itu menerjang ke depan, kesabarannya jelas habis. Jack mengangkat pipa untuk membela diri tetapi tahu itu tidak akan cukup. Pisau itu turun dalam busur pembunuh. Sebuah tembakan melesat melalui pabrik, bergema dari beton dan baja. Orang asing itu terhuyung-huyung, ekspresi kebingungan melintasi wajahnya saat noda merah tua mekar di dadanya. Dia menunduk melihat luka itu, lalu kembali menatap Jack, sebelum jatuh berlutut dan jatuh ke depan ke lantai. Jack berputar ke arah suara tembakan itu, mengharapkan untuk melihat Mike atau bala bantuan polisi negara. Sebagai gantinya, seorang wanita berdiri di pintu masuk samping pabrik, sebuah pistol ringkas dipegang dengan tangan yang mantap dari seseorang yang akrab dengan senjata api. Rambut coklatnya ditarik ke belakang dengan ekor kuda yang praktis dan meskipun dia mengenakan pakaian sipil, sikapnya berbicara tentang pelatihan militer. Polisi, jatuhkan senjatamu, dia memerintahkan suaranya, membawa otoritas yang tak salah lagi dari seseorang yang terbiasa dipatuhi. Jenkins dan Collins membeku, terjebak di antara pertarungan dan penerbangan. Collins pulih pertama, pelatihannya menegaskan dirinya saat dia mulai menurunkan senjatanya. Jenkins membuat pilihan yang berbeda. Dengan kutukan, dia mengayunkan senjatanya ke arah pendatang baru, jari mengencang pada pelatuk. Dia menembak 2 kali berturut-turut. Jenkins jatuh, senjatanya yang tidak ditembakkan, berderak ke beton. Collins segera menjatuhkan senjatanya, mengangkat tangannya menyerah. Berlutut, perintah wanita itu. Tangan di belakang kepalamu. Saat Collins menurut, dia bergerak cepat ke dalam ruangan. Senjata masih diarahkan padanya sementara matanya menyapu ruang untuk ancaman tambahan. Ketika dia memastikan tidak ada, tatapannya terkunci pada Ghost. Ya Tuhan, bisiknya, menyarungkan senjatanya dan bergegas menuju gembala Jerman yang terluka. Ghost, yang telah menggeram dan berjuang melawan rantainya selama konfrontasi, tiba-tiba menjadi diam, telinganya mencuat ke depan, kepala miring seolah-olah mendengar suara yang lama terlupakan. Erangan kecil lolos darinya, bukan karena sakit tetapi pengakuan. Wanita itu berlutut di sampingnya, air mata membentuk di matanya saat dia dengan lembut meletakkan tangannya di bulunya yang berlumuran darah. "Hei sobat," katanya lembut. "Ingat aku?" Ekor Ghost berdebam lemah di beton. Jack mendekat perlahan, masih menggenggam lengannya yang berdarah. "Kau saudara perempuan Harrison," katanya, kesadaran menyingsing, Diane Harrison. Dia mengangguk tanpa mengalihkan pandangannya dari Ghost, Dr. Diane Harrison. "Aku seorang dokter hewan." Dia sudah memeriksa luka Ghost dengan efisiensi profesional, meskipun ada hubungan emosional yang jelas. Dia kehilangan banyak darah, tetapi lukanya tampak lebih buruk daripada yang sebenarnya. Jika kita mendapatkan perawatan dengan cepat, dia memiliki kesempatan. Suara sirene menembus malam, semakin dekat dari detik ke detik. Mike jelas telah meminta bantuan, meskipun misi solo Jack. "Bagaimana kau menemukan kami?" tanya Jack, menggunakan ikat pinggangnya sebagai torniket darurat untuk lengannya. Diane melirik ke atas, senyum suram menyentuh bibirnya. "Aku telah melacak Ghost selama 2 tahun, sejak dia menghilang dari transportasi. Ketika Departemen Sheriff menjalankan microchipnya malam ini, itu memicu peringatan di sistemku." Dia mengembalikan perhatiannya ke Ghost, menggumamkan keyakinan saat dia bekerja untuk menstabilkannya. "Aku telah mencari anjing saudaraku sejak hari Tom meninggal. Aku berjanji padanya aku akan merawat Ghost jika sesuatu terjadi." Janji yang sama yang telah dibuat dan dilupakan Jack, hutang yang gagal dia bayar sampai sekarang. "Dia akan berhasil," kata Diane tegas,
Lebih kepada Ghost daripada kepada Jack. Kita sudah terlalu jauh untuk kehilangan dia sekarang. 3 bulan kemudian, Jack Sullivan berdiri di dek kabin sederhana di Colorado Rockies menyaksikan matahari terbit melukis pegunungan dengan warna emas dan kuning. Udara pagi membawa aroma pinus yang renyah dan janji musim gugur, sangat berbeda dari iklim Millhaven yang lebih sejuk. Dia bernapas dalam-dalam, menikmati kejelasan yang tampaknya menjiwai segala sesuatu di ketinggian ini. Kopi sudah siap, panggil Diane Harrison dari dalam kabin. Hitam dengan 2 gula, kan? Ingatan sempurna, jawab Jack, berbalik dari pemandangan itu. Saat dia bergabung dengannya di dek, Diane menyerahkan muk yang mengepul. Tangannya sebagai dokter hewan, mantap dan pasti. 3 bulan telah mengubahnya dari wanita yang intens dan fokus yang telah menyerbu ke pabrik kertas dengan senjata terhunus menjadi seseorang yang lebih nyaman. Garis-garis kekhawatiran di sekitar matanya dilembutkan oleh kelegaan dan tujuan yang terpenuhi. Bagaimana pasien kita pagi ini? Tanya Jack, meniup kopinya. Lihat sendiri. Diane mengangguk ke arah jalan yang mengarah ke sungai kecil yang berbatasan dengan propertinya. Ghost muncul dari garis pohon, bergerak dengan sedikit pincang yang terlihat, pengingat permanen tentang luka yang diderita di pabrik. Kalau tidak, transformasinya luar biasa. Bulunya telah mendapatkan kembali kilaunya, otot-otot telah kembali ke tubuhnya yang dulunya kurus dan mata kuningnya bersinar dengan kewaspadaan yang berbicara tentang pemulihan, baik fisik maupun psikologis. Di sampingnya berlari Emma Wilson, rambut pirangnya menangkap cahaya pagi, tangan kecil bertumpu dengan santai di punggung Ghost saat mereka menavigasi medan yang tidak rata bersama. Perubahan pada dirinya bahkan lebih mendalam daripada pada Ghost. Anak yang menghantui dan diam dari rumah sakit telah digantikan oleh seorang gadis yang bergerak dengan kepercayaan diri yang tumbuh. Wajahnya dihidupkan saat dia mengobrol dengan teman konstan. Dia berbicara dengannya lagi, Diane mengamati tersenyum, sepanjang pagi tentang rusa yang mereka lihat kemarin, tentang buku yang dia baca, tentang segalanya. Apakah dia menjawab? Tanya Jack dengan humor lembut. Dengan caranya sendiri, Diane menyesap kopinya. Kadang kupikir dia lebih mengerti daripada kebanyakan orang yang kukenal. Jack tak bisa membantah itu. Ghost selalu tampak memiliki kecerdasan yang melampaui kesadaran hewan biasa, kualitas yang telah menyelamatkan Emma dan akhirnya Jack sendiri. Emma melihat mereka di beranda dan melambai dengan antusias. Ghost juga mendongak, telinganya tegak ke depan tanda mengenali. Mereka berdua mengubah arah, menuju kabin, dengan Emma berlari di depan, Ghost menjaga posisi melindungi tepat di belakangnya. Jack, seru Emma, suaranya terdengar jelas di udara pegunungan. Ghost menemukan sarang kelinci lagi. Bisakah kita melihatnya setelah sarapan? Jika dokter Diane mengizinkan, jawab Jack, kagum dengan perubahan itu. Kosakata Emma telah berkembang pesat dalam beberapa minggu sejak dia mulai berbicara lagi, seolah menebus semua bulan yang sunyi. Ronde pagi dulu, Diane mengingatkannya. Ghost perlu diperiksa. Emma mengangguk serius. Dia telah menunjuk dirinya sendiri sebagai asisten medis tidak resmi Ghost, dengan sungguh-sungguh membantu Diane mengganti perban dan memberikan obat selama pemulihannya. Aku akan mengambil sikatnya, dia mengumumkan, bergegas masuk ke kabin. Ghost menaiki tangga ke beranda dengan lebih hati-hati, luka-lukanya yang sudah sembuh masih membutuhkan navigasi tangga yang cermat. Dia mendekati Jack terlebih dahulu, menempelkan moncongnya sebentar ke tangan mantan wali kota itu dalam apa yang telah menjadi sapaan kebiasaan mereka. Selamat pagi, prajurit, kata Jack lembut. Bagaimana patrolinya? Ekor Ghost menyapu sekali sebagai pengakuan sebelum dia pindah ke Diane, menerima garukan lembut di belakang telinganya. Ikatan di antara mereka telah semakin dalam selama berbulan-bulan, Ghost mengenali dalam dirinya gema dari pawang yang dicintainya, Diane menemukan dalam Ghost hubungan hidup dengan saudaranya yang hilang. Berkas adopsi sudah keluar kemarin, Diane menyebutkan dengan santai, meskipun Jack bisa mendengar emosi yang mendasari suaranya. Sudah resmi, sekarang Emma adalah putriku. Jack tersenyum, kehangatan tulus menyebar melalui dirinya. Selamat untuk kalian berdua. Kita bertiga, Diane mengoreksi, melirik Ghost. Kita paket lengkap sekarang. Emma menjelaskannya dengan sangat jelas kepada pekerja sosial. Perjalanan menuju momen ini rumit. Setelah konfrontasi di pabrik, penyelidikan terhadap operasi Robert Wilson telah berkembang pesat, mengungkap jaringan perdagangan yang menjangkau banyak negara bagian. Skandal itu telah mengguncang Millhaven, mengungkap korupsi yang mencapai Departemen Kepolisian, layanan anak-anak, dan pemerintah kota. Jack telah mengundurkan diri sebagai wali kota meskipun dibebaskan dari kesalahan apapun,
menyadari bahwa kota itu membutuhkan kepemimpinan baru untuk menyembuhkan dan membangun kembali. Dewan telah menerima pengunduran dirinya dengan keengganan pengertian, mengakui bahwa tindakannya, meskipun tidak lazim, pada akhirnya telah menyelamatkan nyawa dan mengungkap kejahatan yang mungkin terus berlanjut tanpa terkendali. Emma telah menjadi anak negara lagi, tetapi kali ini dengan para pendukung yang bertekad untuk menemukan rumah yang layak untuknya. Ketika Diane mengajukan petisi untuk hak asuh sementara, dengan alasan kualifikasinya yang unik untuk merawat Emma dan Ghost sebagai pasangan, hakim telah dibujuk oleh ikatan yang tak terbantahkan antara anak itu dan anjing yang telah menyelamatkan hidupnya. Dewan Yayasan bertemu minggu depan, Jack menyebutkan, mengubah topik pembicaraan. Mereka bersemangat tentang proposalmu untuk program anjing terapi. Yayasan Harrison Sullivan untuk anjing pekerja militer dan anak-anak berisiko adalah ide Jack, cara untuk menyalurkan koneksi politiknya dan perhatian publik dari kasus Wilson menjadi sesuatu yang konstruktif. Menggunakan tabungan pensiunnya dan keahlian Diane, mereka telah mendirikan program untuk memasangkan anjing militer yang pensiun dengan anak-anak yang telah mengalami trauma atau pelecehan. Aku masih menyelesaikan protokol pelatihan, kata Diane. Tetapi Ghost dan Emma akan menjadi bukti konsep kita. Mereka sudah menunjukkan apa yang mungkin. Emma menerobos kembali ke beranda, sikat di tangan, wajahnya berseri-seri dengan tujuan. Siap untuk inspeksi, Dr. Diane. Diane tersenyum, meletakkan cangkir kopinya. Mari kita lihat pasien kita kalau begitu. Jack menyaksikan ketika mereka menuntun Ghost ke sinar matahari pagi, Emma mengobrol tentang teknik menyikat yang tepat sementara Diane dengan lembut memeriksa luka yang sembuh. Adegan itu membangkitkan sesuatu yang mendalam di dadanya, bukan sakit karena kehilangan yang telah menjadi teman tetapnya sejak kematian Patricia, tetapi sesuatu yang lebih hangat, lebih penuh harapan. Kau tahu, katanya mengikuti mereka ke halaman, istriku, Patricia, dulu mengatakan sesuatu tentang momen seperti ini. Emma mendongak, sikat berhenti di tengah ayunan. Apa yang dia katakan? Dia berkata, Tuhan kadang-kadang mengirim jiwa yang tepat ke dalam hidup kita yang menyamar sebagai 4 kaki dan bulu. Jack tersenyum mengingatnya. Dia menjadi sukarelawan di penampungan hewan di Millhaven. Percaya setiap makhluk memiliki tujuan jika kau memperhatikan. Seperti Ghost menemukanku, kata Emma dengan kejernihan masa kecil yang sederhana, dan kemudian menemukanmu, dan kemudian Dr. Diane menemukan kita. Persis seperti itu, Jack setuju. Ghost, tampaknya merasakan dia adalah topik pembicaraan, melihat di antara mereka dengan mata cerdas yang telah melihat medan perang dan kegelapan, namun entah bagaimana mempertahankan kapasitas untuk kesetiaan dan cinta. Tom akan bangga, kata Diane pelan, tangannya bertumpu di kepala Ghost. Dari kita semua, penyebutan Kapten Harrison tidak lagi membawa tepi tajam rasa bersalah seperti dulu. Jack akhirnya berdamai dengan hutang yang harus dia bayar, bukan melalui gerakan besar, tetapi melalui tindakan kecil sehari-hari merawat orang-orang dan anjing yang telah menjadi keluarga tak terduganya. Mike Donovan telah menelepon kemarin dengan pembaruan dari Millhaven. Kasus Wilson sedang berlangsung di pengadilan federal, buktinya sangat banyak. Wali kota baru bekerja untuk membangun kembali kepercayaan pada pemerintah daerah. Pengembangan tepi sungai telah didesain ulang dengan masukan masyarakat, rumah perahu tua dilestarikan sebagai landmark bersejarah. Hidup bergerak maju seperti biasanya. Tetapi di sini, di pegunungan, Jack telah menemukan sesuatu yang tidak dia sadari sedang dia cari. Bukan hanya penebusan atas kegagalan masa lalu, tetapi tujuan untuk tahun-tahun mendatang. Jack, suara Emma menariknya dari pikirannya. Bisakah Ghost dan aku menunjukkan trik baru yang kita pelajari? Aku tidak akan melewatkannya untuk apapun di dunia ini, jawabnya, duduk di bangku taman untuk menyaksikan. Emma berdiri tegak, posturnya meniru sikap militer yang dia amati dalam foto-foto Kapten Harrison. Ghost duduk di depannya, penuh perhatian dan fokus, meskipun ada gangguan burung dan angin pegunungan. Ghost, perhatian, dia memerintahkan dengan suara paling serius. Gembala Jerman itu meluruskan sikapnya, berubah dari hewan peliharaan santai menjadi tentara yang menunggu perintah. Bahkan dengan bekas luka pertempurannya dan pincang permanen, martabat layanannya bersinar, pengingat akan semua yang telah dia berikan dan semua yang telah dia tanggung. Perintah Emma berikutnya datang dengan nada yang berbeda, lebih lembut tetapi tidak kurang pasti. Ghost, keluarga. Ghost segera mengendurkan posturnya yang kaku, bergerak untuk duduk di antara Emma dan orang dewasa, menatap mereka dengan apa yang hanya bisa Jack tafsirkan sebagai kepuasan. Itu bukan perintah militer standar. Itu adalah sesuatu yang baru, diciptakan untuk kehidupan baru yang mereka bangun bersama. Kami membuatnya, Emma menjelaskan dengan bangga,
untuk saat kami semua bersama, untuk saat kami di rumah. Diane menangkap pandangan Jack di atas kepala Emma, ekspresinya mencerminkan pikirannya sendiri. Setelah semua kegelapan, pertempuran, kehilangan, setelah semua yang masing-masing mereka tanggung secara terpisah dan bersama-sama, mereka telah menemukan jalan mereka ke momen ini, tempat ini, keluarga yang tidak mungkin ini terbentuk melalui pengorbanan dan kesempatan kedua. Ghost bersandar dengan lembut ke kaki Jack, kehadiran yang hangat dan solid yang membumikannya di saat ini. Anjing yang pernah menyelamatkan hidupnya di gurun yang jauh bertahun-tahun kemudian menyelamatkannya lagi, bukan dari tembakan musuh kali ini, tetapi dari kematian perlahan tujuan dan hubungan. Kerja bagus, prajurit, kata Jack lembut, tangannya menemukan tempat di belakang telinga Ghost yang selalu membuat ekornya berdebar di tanah. Misi selesai. Matahari pagi terus naik di atas pegunungan, melukis pertemuan kecil mereka dengan cahaya keemasan. Tawa Emma bergabung dengan paduan suara nyanyian burung dan desiran daun, sementara Ghost menjaga kedamaiannya yang biasa, penjaga dan anggota keluarga dalam ukuran yang sama, dan Jack Sullivan, bukan lagi wali kota tetapi mungkin lebih menjadi dirinya sendiri daripada yang dia alami selama bertahun-tahun, menghirup udara pegunungan yang manis dan berpikir, inilah yang dimaksud Patricia, inilah untuk apa bertahan hidup, bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk menemukan jalanmu kembali ke kehidupan, ketujuan, ke keluarga, betapapun tak terduga bentuknya. Seiring bertambahnya usia, kita sering bertanya-tanya apakah kontribusi terbaik kita ada di belakang kita. Apakah kita menjadi tidak terlihat di dunia yang melaju maju tanpa kita. Perjalanan Jack Sullivan mengingatkan kita bahwa bab paling bermakna kita mungkin masih belum tertulis. Ketika hidup merampas gelar, hubungan, dan kepastiannya, dia menemukan bahwa tujuan sejati tidak ditemukan dalam posisi atau penghargaan, tetapi dalam berdiri teguh ketika orang lain pergi. Hubungannya dengan Ghost, seorang prajurit bekas luka pertempuran yang telah dibuang masyarakat, mencerminkan perjuangan kita sendiri dengan relevansi dan penebusan. Keduanya menemukan penyembuhan bukan dengan memikirkan kejayaan masa lalu, tetapi dengan melindungi seseorang yang membutuhkan mereka. Hari ini, ingatlah bagaimana kita pernah percaya bahwa kita dapat mengubah dunia. Mungkin kita masih bisa, bukan melalui gerakan besar, tetapi melalui mengenali Emma Wilson di komunitas kita, jiwa-jiwa rentan yang membutuhkan persis apa yang telah dipersiapkan oleh pengalaman bertahun-tahun kita untuk kita berikan. Seperti yang diamati Patricia dengan bijak, Tuhan kadang-kadang mengirim jiwa yang tepat ke dalam hidup kita yang menyamar sebagai 4 kaki dan bulu, atau mungkin sebagai kesempatan kedua yang tak terduga. Perjalananmu belum berakhir. Kebijaksanaanmu penting. Kapasitasmu untuk mengenali ketidakadilan,